Selamat datang kembali. Nah, kali ini kita mau bedah bab 6 dari buku Untrapping Product Teams. Judulnya lumayan ngena nih. Lupakan apa yang Anda tahu untuk bersiap menghadapi yang tidak diketahui. Sumbernya langsung dari kutipan bab itu. Jadi, misi kita kali ini mau coba pahami kenapa kok justru asumsi kita sendiri itu sering jadi penghalang pas lagi nyari nilai produk. Iya, betul banget. Ini sering kelewatkan. Kita mikirnya tantangan itu dari luar, pasar, pesaing, teknologi gitu. Padahal bab ini justru nunjukin jebakan yang paling sering itu ada di kepala kita sendiri. Namanya juga penemuan produk ya, intinya belajar. Tapi ya itu, bias kita suka ngalangin. Oke, kita mulai dari cerita penulisnya deh. Di awal bab, pengalaman pertamanya soal penemuan produk, tahun 2016 itu. Menarik ya, dia gerak bukan karena disuruh, tapi murni penasaran sama ragu sama solusi yang ada. Kayak ada keberanian gitu ya, buat nanya, ini beneran gini caranya? Ada kutipan bagus di buku, berani melakukan apa yang perlu meski tanpa dukungan. Kira-kira apa ya yang bikin orang bisa gitu? Biasanya sih keinginan kuat buat ngerti kenapanya ya, bukan cuma apanya aja. Nah ini nyambung langsung ke jebakan pikiran pertama yang dibahas, sunk cost fallacy, atau eskalasi komitmen. Kita semua pasti pernah lah ngalamin ini kan, susah banget gitu rasanya mau ninggalin sesuatu, proyek, ide, atau bahkan hubungan, cuma karena kita udah terlanjur banyak keluar waktu atau tenaga, padahal udah jelas salah arah. Ada rasa, aduh sayang banget gitu. Iya, contohnya di buku itu pas banget. Hubungan yang udah 2 tahun, nggak bahagia, tapi lanjut terus sampai 5 tahun. Atau tim produk yang kekunci sama prioritas awal. Hasil analisis berjam-jam, jadi pas ada data baru yang bilang harus belak, mereka kayak, aduh gimana ya, males gitu mau ganti. Jadi investasi masa lalu itu beneran jadi kayak jangkar ya. Gimana tuh penjelasannya di buku? Persis, investasi masa lalu itu seolah-olah jadi pembenaran. Logika kita bilang, kan udah keluar banyak waktu uang nih, pasti bener dong. Jadinya kita malah nambah terus investasinya ke sesuatu yang mungkin harusnya udah stop dari kemarin. Ini jebakan yang, wah kuat banget. Dan yang bikin tambah rumit, ada bias kedua yang sering banget muncul juga. Bandwagon fallacy. Ikut-ikutan. Ikut-ikutan tren atau apa yang dilakuin pesaing gitu ya, tanpa paham bener konteksnya buat kita sendiri. Nah, itu dia. Contohnya si Peter. Di bank tradisional itu kan, dia cuma nyalin aja fitur-fitur pesaingnya satu-satu. Kelihatannya sih, kayak jalan pintas yang aman ya. Tapi apa jadinya? Malah kehilangan pelanggan ya katanya. Kok bisa gitu? Justru itu poin pentingnya. Mereka sibuk niru fitur, tapi gagal nangkap nilai di balik fitur itu buat pengguna pesaingnya. Mereka nggak gali kenapa sih fitur itu laku di sana. Jadi pelajarannya jelas banget. Niru tanpa ngerti kebutuhan spesifik pengguna kita sendiri, itu wah bisa bahaya banget. Oke, masuk akal. Tapi kan kadang pasar geraknya cepet banget nih. Apa nggak ada situasi di mana kita ya terpaksa harus cepet-cepet niru fitur kunci pesaing biar nggak ketinggalan? Gimana buku ini ngelihat batasannya? Pertanyaan bagus tuh. Buku ini nggak bilang kita cuekin pasar ya. Tapi penekanannya di, validasi. Fitur tiruan itu beneran nggak nyelesain masalah pengguna kita? Beneran nggak ngasih nilai buat bisnis kita? Nah, disinilah konsep kunci bab ini masuk. Value drivers, penggerak nilai. Fokusnya bukan lagi cuma fitur keren, tapi irisan antara apa yang benar-benar dibutuhin pelanggan, desirability, sama apa yang nguntungin dan dukung bisnis, viability. Jadi value drivers ini bukan cuma ide bagus di rapat gitu ya, tapi harus kebukti beneran di lapangan. Kayak pengalaman penulis waktu ke dealer mobil itu. Tepat sekali. Timnya kan punya asumsi tuh. Logis banget kedengerannya. Dealer pasti butuh cara cepat cari mobil lewat HP. Tapi pas turun langsung ke 6 dealer, polanya beda. Masalahnya sih ada, susah cari mobil yang nggak ada stok. Tapi solusi yang diasumsiin pakai HP mereka itu ternyata nggak cocok sama cara kerja alami mereka sehari-hari. Aplikasinya jadi nggak natural gitu buat mereka. Wah, pelajarannya dalam banget nih. Bangun apa yang alami bagi pelanggan, bukan apa yang rasional bagi Anda. Ini kayaknya inti dari lupakan apa yang Anda tahu tadi ya. Berarti kita harus siap terus-menerus mempertanyakan asumsi kita sendiri. Bahkan yang kedengeran paling logis sekalipun. Yang penting, siap ngebuang hipotesis itu kalau emang salah. Kesediaan buat melupakan asumsi awal ini yang, membuka ruang buat belajar dan
nemuin value drivers yang asli. Bukan cuma bikin fitur yang akhirnya nggak dipakai orang. Emang nggak gampang sih ngatasin bias ini, perlu sadar terus dan latihan. Oke, jadi kalau dirangkum dari bab 6 ini, intinya hati-hati sama jebakan pikiran sendiri ya. Kenali sunk cost fallacy kalau mulai ngerasa sayang ninggalin sesuatu cuma karena udah investasi banyak. Terus, hindari bandwagon fallacy. Jangan asal ikut-ikutan. Selalu tanya dulu kenapanya sebelum niru. Dan yang paling dasar, yaitu cari value drivers. Dengan keluar dari kantor, ketemu pengguna langsung di dunia nyata mereka, amati cara kerja alami mereka gimana. Kemauan buat melupakan keyakinan lama itu kunci. Siap ngadepin ketidakpastian dan nemu nilai sejati. Nah, sebagai penutup nih, ada pertanyaan buat Anda renungkan. Coba pikirin, di kerjaan atau proyek Anda sekarang, ada nggak sih asumsi yang rasanya rasional banget buat Anda, tapi kalau Anda coba lupakan sebentar aja, terus lihat dari kacamata alami buat pengguna, jangan-jangan malah kebuka jalan ke solusi atau nilai yang jauh lebih oke. Coba direnungkan ya.